Halo, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu Marsiana. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu Yesus dicobai. Hari ini kita akan belajar dengan Tuhan Yesus, meneladan Tuhan Yesus, bagaimana dia menolak godaan yang datang kepadanya. Kita pun harus belajar daripadanya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa. Kita mulai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami jika dicobai, mampu menolak semua godaan yang datang, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, simak pelajaran hari ini. Amati video yang Ibu tayangkan dan dengarkan baik-baik, serta perhatikan semua, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan semua tugas yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Semangat! Materi ajar kita hari ini adalah Yesus taat pada Allah. Tuhan Yesus di padang gurun. Kompetensi dasar 3.4. Memahami sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sebagai tokoh puncak karya keselamatan Allah. Tujuan pembelajaran 1. Menyebutkan godaan-godaan yang timbul saat melakukan pekerjaan atau pelajaran dan cara mengatasinya. 2. Menceritakan kembali peristiwa Yesus dicobai. 3. Menjelaskan bahwa Yesus adalah teladan dalam menghadapi godaan. Langkah pertama, mendalami cerita Yesus dicobai dalam kitab suci Matius bab 4 ayat 1-11. Lalu iblis membawa Yesus ke padang gurun. Kemudian datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait Allah. Iblis itu berkata kepadanya, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk menantang engkau. Tetapi Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis itu berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tetapi Yesus berkata, enyalah kau iblis, sebab ada tertulis hanya kepada Tuhan saja engkau berbakti. Rangkuman, Tuhan saja mengalami pencobaan, bagaimana dengan kita? Godaan hampir setiap saat datang dalam hidup kita dari setan atau roh jahat. Setan dan roh jahat selalu berusaha menghalangi kita untuk berbuat baik. Setan menginginkan kita jauh dari Allah. Tetapi kita sebagaimana Yesus bersikap tegas menolak godaan yang dia hadapi. Tugas yang harus dikerjakan. 1. Kemana iblis membawa Yesus? 2. Tuliskan 3 pencobaan yang dialami Yesus. 3. Pencobaan pertama berhubungan dengan apa? 4.
Bagaimana sikap Yesus menghadapi pencobaan yang dialaminya? Tulis dalam buku PS kalian. Kesimpulan, Yesus adalah teladan kita dalam menghadapi pencobaan. Yesus menolak dengan tegas pencobaan yang dialaminya. Kita pun belajar dari Yesus untuk dapat menolak dengan tegas godaan-godaan yang datang pada kita. Undang Yesus dalam hati kita. Baiklah anak-anak semua, kalian tadi telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai selesai. Tentunya kalian juga sudah mengetahui sekarang bagaimana jika ada godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita, kita harus berani menolak dengan tegas seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Siapkan hati, pikiran, dan juga jiwa kita. Kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu taat padamu. Tanamkanlah semangat ketaatan dalam diri kami, supaya kami taat pada kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semua, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Selamat untuk mengerjakan tugas dan terima kasih untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat.